Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati ustadz-ustadzah yang baik hati, yang namanya selalu tersimpan di dalam hati. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang di tangannya tergenggam pena emas penuh dengan kejujuran dan goresan-goresan tinta penuh dengan kebajikan. Dan tak lupa pula ikhwan wal akhwat fillah. Pertama-tama yang paling utama dari segala apa yang dianggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita semua atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terbilang dan tiada terukur, dari sejak mentari terbit di ufuk timur hingga mata lelap tertidur. Marilah kita bertafakur agar terhindar dari takabur, supaya kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan tak lupa pula yang telah menciptakan wanita romantis, alis mata yang tebal seperti semut sedang berbaris, senyuman manis yang membuat iman semakin terkikis, yang dulu tinggal di Paris sekarang tinggal di Bengkalis karena terlena oleh godaan para gadis. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Pangeran Padang Pasir, putranya Abdullah, putranya Siti Aminah, ayahnya Siti Fatimah. Beliau tidak pernah makan kangkung, tapi namanya selalu tersanjung. Beliau tidak pernah makan tomat, tapi namanya selalu terhormat. Beliau tidak pernah main laptop, tapi namanya selalu ngetop. Beliau tidak pernah main api, tapi namanya selalu di hati. Siapa lagi kalau bukan harabal batila wa ayyadal haqqa wa tamasya radaila wa ahlal fadaila wa tammama makarimal ahlaki wa hadan nasa ila syiratil mustaqimah. Habibana wa nabiyana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang bertalenta, berakhlak mulia, putra bangsa yang bersahaja, yang membantu menerangi alam semesta dari gelap gulita menuju terang bercahaya yang menjadi iman dan takwa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, mengetahui akan kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal, memahaminya dengan baik dan benar,
serta mengamalkannya dalam seluruh aspek yang mencakup kehidupan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Generasi inilah yang menjadi idaman umat Islam kapanpun, dimanapun mereka hidup dan berada. Dengan Al-Quran ini juga Rasulullah berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, baik akhlaknya serta tinggi peradabannya. Inilah generasi Quran. Karenanya jatuh bangunnya, maju mundurnya umat Islam tergantung kepada jauh dekatnya umat dengan kitab sucinya Al-Quran. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, aman, damai, dan sejahtera. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengajarkan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Karena Al-Quran juga membantu untuk sukses dan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika umat Islam jauh dari pedoman hidupnya, maka kemunduranlah yang akan dialami. Bahkan kehidupannya pun akan sempit, malang, sengsara, dan menderita. Di akhirat pun akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada kebahagiaan tanpa lemah derita. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri yang semakin hebat tentunya membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan zaman pun sangat mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Maka tak heran jika sebagian besar orang tua takut akan masa depan anak-anaknya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Jika merujuk pada pesan Rasulullah, sesungguhnya para orang tua tidak perlu takut dan khawatir akan masa depan anak-anaknya. Kuncinya, para orang tua hanya perlu membekali putra-putrinya dengan Al-Quran. Dan orang tua juga berperan penting untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi
yang berakhlakul karimah dan cerdas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hendaklah mereka takut kepada Allah sekiranya meninggalkan keturunannya yang lemah, dan di belakang khawatir akan kesejahteraannya. Hendaklah mereka bertaubat kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Undur mangkala wala tangdur mangkala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.